Night Show. Jadi kita bahas apa nih bro? Kita hari ini jelasin gue. Jadi gini guys, beneran nih ya. Iya. Gua ngantuk banget. Gue juga. Oke, jadi kenapa lo ngantuk? Karena lapar. Kenapa lo nggak makan? Iya. Udah pernah. Udah pernah. Kan lu Berarti lu tidur juga udah pernah. Ngapain lu tidur? Makanya gue nggak tidur. Oke, lu ngantuk juga udah pernah. Iya. Kenapa lu ngantuk? Gue baru pertama kali ngantuk, belum pernah gue. Gue belum pernah ngantuk. Ini, begini ngantuk. Gitu. Ya jelasin aja, kita hari ini mau bahas apa nih? Tuh gue yang jelasin nih. Selamat datang di Pimpa. Night Show. Lu tau gak sih? Apa? Gue ngantuk banget. Kenapa lu ngantuk? Ya, Bang, ya? Jauh, Bang. Selamat datang di Pimpa. Nah. Show. Aduh, Jelasin deh. lu tau gak sih? Kenapa? Gue ngantuk banget. Tadi gue sebelumnya ngomong apa ya? Gue lupa. Sumpah gue lupa. Oke. Emang itu biasa kita kebiasaan ya. Telat. Seharusnya tadi pas lu lupa itu tuh diretus tadi. Guys, by the way, Sound podcast effect kita lu hari delay. ini Ya, podcast kita sekarang sudah ada sound effect-nya ya. betul. Sudah berkembang. Iya. Contohnya kalau misalnya gue begini nih, ada suara. Kalau begini. Oke, kita hari ini kita akan membahas Jadi tentang kebiasaan buruk tapi yang menurut kita normal tapi meresahkan orang lain. Iya. jadi apa tuh? Apa? Kayak gimana tuh, Gyong? Nih, Kayak gimana tuh? Contoh. Hmm. Nih, contoh deket. Gua dari tadi risih banget sama Bambang yang nyemprotin mukanya pakai itu, pembersih itu tuh. Pembersih kamera. Coba gua Bang deketin lagi yang tadi warnanya hitam ke mikrofon, coba. kok warnanya biru sih, bukan tadinya warna oranye. Enggak ada dua. Gue sulap. Coba Nih, dengar bunyinya. Lihat ya, Dengar bunyinya. lihat ya. Ini gue sulap nih. Lihat nih ya. Ya, Sulap kelihatan nih. tangan lu dah. Kelihatan. Ya jatuh dah tuh. Coba Bang. Yang warna hitam itu lu deketin ke mikrofon. Yang warna hitam. Pencet. Iya, yang hitam. Ini hitam. Nah, udah. Bukan. Yang ujungnya biru bawa pencetan hitam. Yang ujungnya biru. Yang biru dong nyebutnya. Ya, yang biru. Nah ini, yang ini. Ya diganti sama dia. Capek banget. Nah ya, gitu benar. Oh ini emang ininya yang bunyi. Nah ada bunyi ngikuk gitu tadi gue. Oke, pokoknya Ya pokoknya pada video kali ini, maksudnya podcast kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang apa ya, yang menyenangkan untuk kita. Tapi Iya. membuat orang risih. Iya. Resah. tuh. Resah. Tapi gue ngeliat Bambang kalau gitu nyemprot ke muka, menurut gue Nggak risih sih. Nggak Kecuali bikin orang risih dia gitu. nyemprot ke muka orang. Kalau ke muka Nah. orang tuh risih, Cok. Kecuali gue gini nih. Gue risih. Tuh risih dia. Risih gue. Gitu. Emang lu ada yang kayak gitu? Kebiasaan gue ya. Yang menurut lu kayak orang gak suka deh kalau gue begini. Iya. Ada. Apa? Gue lakukan ini secara tidak sengaja. Gue kadang-kadang suka galer secara random. Enggak, itu semua orang laki pasti kayak gitu Nggak, gak sih? tapi nggak
ngelihat Enggak Enggak, semua laki, Bang. lebih Nggak lihat tempat. mungkin Jadi- kata lebih pasnya bukan risih kali ya. Kata-kata lebih tepatnya ketika kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain jijik. Enggak risih Nggak juga iya. jijik sih. Ada yang risih, Bang. Jijik Risih. iya, tapi risih lebih ke risih. Kayak tadi tuh misalnya Lebih lu ke risih. gue risih tuh dengar bunyi ngingok sama ngelihat lu begini-begini tuh risih gitu. Tunggu, Kyong. Lu galer. Galer Terus? tuh kalau cuma ngebenerin itu Eh, normal ya. Beda, Nih. beda. Kalau gue beneran Galer galer. maksud tuh Kecu- gimana kayak ke- di krok Nih, Iya, gitu. iya. Eh. Iya. lah, galer mah nih udah kecuali Iya. maksud gua nih, lu galer. Nih Iya. galer nih. Oh, kalau itu tuh gua enggak gitu. Kecuali kayak gitu. Ya, tapi galer juga nggak normal, Bang. Galernya kalau Tapi misalnya kadang-kadang galer gini, gue refleks kalau misalnya nih, gatel banget gitu kan, gue udah nggak mikir lagi langsung, ya udah garuk aja gitu. Secara tempat nggak umum. sengaja ya, secara nggak sengaja maksudnya bahkan tangan gue itu lebih cepat dari otak gue. Tempat Iya, di umum. tempat umum. Tempat umum, Enggak sih. Enggak banget Enggak, sih kalau itu enggak banget sih. tempat umum gue juga pernah Enggak. gitu, tapi itu nggak sengaja gitu, maksudnya. Soalnya kalau itu Refleks, mungkin refleks. lebih kayak kalau misal orang lihat kayak anjing nggak jelas lu gitu. Iya. Iya, kan itu bikin orang risih, tapi gue nggak sadar. Kebiasaan, goyangin kaki itu juga kebiasaan gue yang paling buruk, yang buat orang risih. Iya, kalau gua Iya, lihat itu Akyong, iya. Itu Ya. iya. Iya. Itu salah satunya tuh. Soalnya Itu Akyong gerakin kaki udah kayak gempa 18 skala Richter Iya, anjing. iya. Tapi gue bisa jelasin. Kenapa? Kenapa? Kehidupan keluarga gue bisa dibilang miskin, rumah kita banyak nyamuk. Jadi untuk menghindari pas belajar, jadi gue dulu bahkan itu waktu belajar masih pakai lilin bro, belum ada lampu bro, rumah gue. Jadi itu Nah, banyak nyamuk. Cara untuk menghindari nyamuk adalah dengan menggoyangkan kaki, supaya nggak digigit Anjir. nyamuk. Lu sebelum ada lampu, lu udah hidup, Kyong. kan dia umurnya 170 tahun anjir. Nggak, ini gue jelasin. Hah? Lampu itu dulu ada, tapi dulu waktu kehidupan keluarga gue masih miskin, masih ya gitulah. Memasukin listrik ke rumah itu dulu mahal. Jadi, Jadi, lu sempat merasakan Sempat hidup merasakan di hidup era yang pakai lilin. minyak. Lampu minyak pijar, Bukan lampu pijar minyak. Ingat ya, bukan karena zamannya masih prasejarah, bukan. Tapi karena waktu itu keluarga gue belum mampu untuk memasang listrik ke rumah. Prasejarah kan. Berarti lu bertahun-tahun. Enggak bertahun sih ya, paling tuh setahun lah kayak gitu. Zaman prasejarah kan. Enggak anjing. Mesopotamia kan. Enggak. Mesopotamia Homo lu. sapien. Homo sapien kan lu. Iya. Bro, keren juga Kyong ya. Berarti Kyong lu salah satu ini Kyong ya, hipotermia lu. Gue saking hipotermianya gue ketemu sama hipopotamus. Temen gue, tangga gue. Hipertermia beda ya. Beda weh. Lama-lama gue ngadepin lu hipertensi. Oke, itu tapi ya kebiasaan buruk gerakin kaki Nah, itu itu. membuat risih banyak orang sih. Iya, itu iya. Terutama Gimana, terutama nyokap gue sih, kalau misalkan nyokap gue tiba-tiba lagi masuk ke studio gue kan. Gue bahkan pernah negor Hah? gue. Iya, kaki gue ditepok sama dia. Iya. Enggak, masalah gini. Ini menurut gua. Kita maksudnya gue kalau goyangin kaki itu sampai nggak kelihatan gerak. Ini gue lagi goyangin nih. Kalau Akyong Coba gua goyang kaki juga. tuh nggak terlalu kelihatan. Kalau Akyong nih, Iya. kalau ini kalau Akyong lagi ngegoyangin kaki nih guys. Iya, sampai gitu dia. Enggak gitu. Begitu, guys. Begini-begini. Enggak, coba gerakin kaki, Kyong. Gerakin kaki. Ini gue gerakin nih. Nah Ini lu, posisi biasanya nggak kayak gitu lo. Iya, Di streaming nggak kayak Live dong. gitu. Enggak. Lu kalau lagi live itu kelihatan banget Kyong, sampai penontonnya sadar kayak Kyong, bangku lu Ya ini gempa ya. kayak gini nih. Enggak, lebih parah. Lu lebih Kyong, lebih sumpah lu kalau live tuh kayak gini nih, misalnya main Valorant nih. kayak lagi naik kuda, lu kayak naik kuda. Lu naik kuda Oh, anjing. kortok. Iya. Tapi Ya, itu memang Tapi gimana ya? Itu bukan gue tahu tuh nggak boleh. Tapi itu udah sistem refleks gue, sistem refleks tubuh gue. iya, makanya itu membuat resah. Kalau gua juga ada. Apa tuh? Membuat orang lain resah, bahkan sampai nyokap gue, semua teman-teman terdekat gue tuh memarahi gue. Apa? Gigit kaki.
Lu gigit kaki anak lu. Gitu. Kaki digigit itu sih udah bukan resah lagi, Cok. Itu udah bukan resah lagi, coy. Itu Kau lebih gigit parah dari kaki. semua kebiasaan gue, weh. Itu udah bukan risih lagi, gue. Jijik. Bukan gigit kaki goblok. Gigit Gigit kuku. Tapi gigit kuku kaki. kuku Beneran kaki. gigit kuku kaki. Iya kuku kaki. Ya enggak lah. Kuku. Tapi nah Terus ini. terus gua bisa kasih apa penjelasan. kaitannya kaki? Enggak, lu tau kan otak gue tuh sering gitu, Cok. Otak gue tuh sering konslet. Nih, tapi gue bisa jelasin. Orang bilangnya tuh gue gigit kuku, padahal gue gak gigit kuku sama sekali. Gue gak pernah gigit kuku gue. Yang lu gigit Tapi apa? orang ngelihatnya, oh iya orang ngeliatnya tuh gue gigit kuku kayak gini nih. Padahal gue tuh gigit, nih gue gigit tuh daging di kuku gitu kayak, nih misalnya nih ada daging-daging pinggirannya nih, gue gigit nih. Nah orang lihatnya tuh gigit kuku, padahal nih enggak, ini tuh daging. Nih. Jadi kayak misalkan ini kan kuku nih. Kuku kan di samping-sampingnya ada nih. Yang lu gigit tuh dagingnya apa kuku di dalam daging? Coba lu ke kamera, lu jelasin ini yang bagian mana yang lu gigit itu tuh. Pengen tahu kita. Yang mana? Tunjuk. Kuku di dalam daging apa dagingnya yang lu gigit? Pinggirnya. Daging pinggir itu. Itu Pinggirnya, sampai ngelotok pinggirnya. Itu ngelotok. Iya, itu. nah betul tuh Akyong, sampai ngelotok. Tuh ini lihat nggak? What? Enggak, tapi Dia- ini nih kayak lu gigit kuku nih. Kenapa? Kebiasaan kayaknya dah. Nggak tahu kenapanya gue. Enak gitu pada Enggak. saat memberikan apa, maksudnya memberikan apa gitu terhadap hidup, bukan hidup lo ya, terhadap lu gitu lo pas lu gigit kuku. Lu merasakan Enggak. ini enak banget nih, ini rasanya asin, gue suka rasa asin gitu atau apa? Nggak ada lagi. Enggak. Nih, lu nonton di podcast kita. Kayak gue tiba-tiba nih lagi ngobrol. Lu lagi ngomong nih, gue kayak ngeliatin gitu kayak. Nah, ini otomatis aja, Bang. Oh, jadi emang bukan karena oh ini rasanya enak atau apanya enak, bukan karena itu gitu. Bukan karena rasa dan bukan karena mencari kenikmatannya, bukan. Tapi karena Karena lagi ngobrol kebiasaannya. Nih, Nah, ini ada yang lebih jelas lagi nih. Ini benar-benar jelas nih kalau kalian mau lihat. Mana? Pinggirannya tuh. Ini jempol gue lihat deh. Weh, Lihat. Wah. Itu sih parah Tuh. lu. Lu berarti berpotensi menjadi tato lu sih Yongki. bagus juga ya, Bro. Jadi gue tuh gigitin. Nah, ini kelingking gue sampai berdarah-darah nih. Itu nggak sakit Iya, emangnya sampai gue? berdarah. Sakit gak? Sakit kan? Enggak sakit. Enggak. Jadi tuh inget deh, orang bilangnya gue jangan gigit kuku. Iya memang terlihatnya kayak gigit kuku, tapi ini memang kebiasaan buruk ya. Gue cuma mengklarifikasi kalau ya ini kebiasaan buruk, tapi gue bukan gigit kukunya, gue gitu kulitnya. Ini justru Karena- lebih parah dari kebiasaan gigit kuku, bro. Gigit daging. Bukan daging, Kyong, bukan daging. Kulit. Ih, Kulit. ini lebih Nah. parah dari gigit kuku. Kalau gigit kuku itu tuh keras dan gak enak. Gue pernah coba kayak anjing gak enak dah. Nah, gue gitu ini kayak Coba lagi. kayak apa ya? Ada empuk-empuknya. Terus kayak ada sedikit tekstur daging yang fresh. Oh my god. No. Oh my god. Bang, kalau No. dunia kiamat, Bang, dia berkemungkinan bisa makan orang, Bang. Ini, Enggak, dia makan Mantap. kuku lu doang, dia makan daging kuku lu doang, Gyong. ini. Enggak, sebenarnya bikin orang resah sama gue tuh karena gue gigitin kuku apa pinggiran kuku orang lain, Cok. Jadi kayak jadi itu yang bikin orang resah sih menurut gue. Tapi itu resah banget sih itu gue. Apalagi ngeliat lu gigit sampai berdarah. Enggak, Itu kalau resah, kalau kan? misalnya ngeliat orang gigit kuku sih, gue Iya. nggak resah lu ngeliat orang gigit kuku ya. Kayak itu hal Biasa aja wajar ya. gue gitu loh. Karena gue juga sering melakukan gigit kuku ya. Ini kuku ya, kalau kuku ya. Kalau misalkan nggak ada gunting kuku, gigit kuku. Wah, lu keren, Bang. Kenapa? Lu keren. Lu bisakah gigit kuku rapi atau Rapi. compang-camping di kuku? Rapi. Karena Lu ada gunting di dalam mulutnya Bambang ada gunting kuku, Cok. Iya, Jo. Iya. Sama lu tahu gerigi-gerigi yang biasa buat ini kan? Oh, Di kikir. gini-gini. Kikir. Iya, Wah, lidah lu dari kikir rupanya. udah ya. Sumpah.
Tapi lu sering gigit gue kan bang? Nah, Dulu iya dulu. Semenjak gua ini sekarang membeli dari gunting itu kuku enggak? nggak ada nyari apanya kan? Emang tiba-tiba refleks kan ya? Enggak, bukan. Kalau gua karena kuku gua panjang, gua pengen pendekin. Dan gua Bukan kebetulan lagi nggak ada kebiasaan, gunting kuku. Itu bukan kebiasaan, itu Iya. kayak makhluk Emang purba enggak. kan nggak punya alat. Nah, Emang dia lagi nggak ada gunting kuku. Nah kalau Ya. gue sama Akil tuh bener-bener tiba-tiba gue kayak nggak mencari apa-apa, nggak tiba-tiba gitu. Nah lu apa bang? Yang menurut lu kayak gue. anjing orang lain kayak resah sama gue deh. Ini bakal resah sih kalau misalkan orang lain tahu. Apa? Coba. Apa? Hal yang gue lakukan ketika gue kelar gunting kuku, ini akan membuat orang resah banget. Super duper resah ya. Gue kasih tahu deh. Lu makan tuh Enggak, kuku ya? bukan makan. Bentar. Lu tahu bau tai kuku? Wah anjing. Nggak tahu Terutama tai kuku Wah. kaki. gua. Nggak tahu gua. Bau. Wah, Bau. itu bau baunya enak banget, Cuk. Enak banget. Gua gak bohong, super duper enak banget baunya. Nggak, Lu cium. tapi masa lu nggak tahu sih Kyong? Gue Tahu cium. gua. Karena nggak, kalau gua kuku gua hitam dikit udah gua gunting. Gua bersih kalau buat kuku ya. Enggak, Iya. kuku tuh bukan masalah bersih apa enggak, tapi kuku tuh berbau. Iya ya. Semua orang juga. Semakin hitam semakin bau. Gak pernah Iya, bau. iya. Gua nggak pernah hitam soalnya kukunya. Enggak, bukan Hitam masalah gua warnanya. gunting. Iya, Kuku jadi berbau. mau kuku mau hitam mau kagak, itu kalau lu cium itu ada baunya, Kyong. Itu Nah, ada jadi baunya. Gini. Gue termasuk orang yang dari dulu rajin cuci tangan. Gue setiap kali berapa lama selalu cuci tangan. Iya, tetap Nggak ada pernah ada baunya, bau. Kyong, tetap ada baunya. Iya, gue Kayaknya nggak nggak tahu, mungkin deh. nggak ada baunya. Bau kuku tuh khas Terutama banget, bau kuku kaki. terutama kuku kaki nih. Ini terutama Nggak tahu gua. Gue nggak tahu. Nih, lu kalau Gua mau- nih ibarat nih kayak lu cium bau bensin. Iya. Bau bensin tuh enak, tahu kan, Kyong? Walaupun berbahaya. Enggak, bener gue bau bensin gak enak. Lu gak Enak suka bau lagi. bensin? Bau bensin enak, Gua cuy. Nggak suka gue. Enak banget. Ini tuh ibarat kayak bau bensin gitu buat gue. Nah, tapi kalau ini gue nggak setuju nih. Ini meresahkan anjing. Jadi kalau misalkan gue abis gunting kuku kaki nih kayak gini, tas kayak gitu misalkan kan. Nah, Itu lu pasti ambil kukunya, gue ambil kukunya, lu cium. gue cium dulu baru gue buang. Oh shit. Tapi gue nggak tahu nih. Gue apakah gue yang aneh atau apa? Tapi gue nggak tahu bau kuku sendiri, nggak ada. Karena bagi gue nggak ada baunya. Wah, Lu aneh. Ya makanya Bau kuku tuh. gue penasaran nih Bau kalau kuku ini video tayang, lu orang tulis dari bawah ada nggak yang kayak gue atau memang gue yang aneh atau Ya, mereka berdua karena- yang aneh? Kalimat bau kuku itu tuh udah jadi bahan omongan semua orang, Kyong. Masa sih? Coba gue cari kalau di Google. Masa lu nggak pernah denger sih kayak Bau orang ngeledekin kuku. anjing baunya kayak bau kuku kaki. Masa lu nggak pernah denger itu, Kyong? Bau kaki gue sering denger. bau Tapi Bau bau kuku kuku kaki. kaki nggak pernah denger gue seumur umur. Nggak pernah. Itu sering orang ngeledekin orang kayak gitu loh. orang sebersih apapun Iya. akan bau. Dan bau Bau kuku kuku kaki itu kaki. baunya khas banget. Baunya Bau gimana kaki ya? Gue tahu, tapi bau kuku nggak tahu gue. Baunya Sampai tuh sering diceng-cengin sama orang loh. yang jelas kalau bau kuku kaki orang jelas jijik. Tapi Iya. kalau bau kuku kaki sendiri enak. Tapi kalau lu melakukan itu di depan orang, Bang, itu sih meresahkan sih, Bang. anjing. Iya, nggak mungkin gue lakukan dong di depan orang. Oh, ini juga nih. Ini menurut gua hal yang ini sering banget terjadi di video gue. Ini juga refleks, guys ya. Kucek-kucek mata. Oh iya itu, ini juga nih. Gue sering banget itu di video tapi- gue kucek-kucek mata. Tapi meresahkan enggak nggak sih? Enggak lah. Enggak sih kalau Emang gue nggak ya? sih mengucek mata itu nggak meresahkan. buat Cuman gue. nggak sehat buat lu, iya. Iya. Tapi gue nggak resah sih kalau lu kucek mata. Mm-mm. Apalagi ya? Yang gua resah nih Gua kalau malah ngelihat lebih- gua lu, malah lebih resahnya lu lu- geser banget. lu iniin kacamata lu. Lu giniin Ah. kacamata lu. Itu gua resah. Karena kacamata lu bolong kan. Bolong nih begini, begini. Gitu maksud gue itu. Apa Kyong? Gue beser banget, lu resah ya? Iya, gue kencing dulu sering banget. Bahkan enggak resahnya tuh lebih ke gue karena kok gue nggak kencing gitu ya. Lu bisa Iya, satu gua- kali live sama gue 3-4 kali ke WC, gue kagak kencing gitu. Nah, ini gue berbanding sama Akyong.
Gue ngeliat Ini setiap Igo kali ke dia WC nggak resah gue. Karena Jadi gue juga gua kayak jadi gitu. ingat buat minum. Nih, gara-gara lu ke WC. Gue sejam itu bisa 3 kali ngencing gue sejam sebenarnya. Enggak sih, nggak sampai sejam 3 kali kencing juga Nah. sih bro. Karena gue minum banyak banget weh. Minum gue tuh banyak banget. Coba Sehari lu tahu nggak kira-kira lu minum berapa liter? 4 Berapa kali botol ini, itu deh? 4 kali ini. Oh ya 4 wajar, liter. sama kayak gue soalnya. 4 liter. 4 kali ini. Ini baru tadi yang podcast ini. Ini. Gue dari pagi segini nggak habis-habis. Nah, lu bisa mati cepet Kyong. Lu aneh Kyong. Gak sehat Kyong, Gua sumpah. ini udah nambah 2 kali gue dari kita podcast. Gak boleh Kyong, itu gak boleh Kyong, lu gak sehat banget buat hidup lu. Ini gue Sumpah. sampai sekarang nih kenapa gue kena batu ginjal ini penyebabnya. Itu. Ya udah Iya, tahu kenapa batu ginjal, kenapa masih dilakukan Iya, orang cuman tua. sering nggak inget gitu loh. Karena mulut gue nggak ngerasa haus. Di sini lu nggak ada Minum aus bukan gitu. karena aus. Enggak. Nggak, gue sih Minum karena bukan aus karena sih. aus, Kyong. Gue sih aus sih. Hah? Gue aus. Gue gampang aus. Gue orang gampang aus. Tuh gue kalau Gua ngeliat minum kalian emang- minum, gue minum. Enggak, maksudnya gini Kyong ya. Lu udah tahu pernah kena batu ginjal, terus lu masa bisa gak inget? Itu Enggak. hal aneh menurut gua. Lu udah tahu kena penyakit, terus lu gak inget sama penyakit lu. Lu berarti kayak ibaratnya lu udah kena kanker tapi lu masih ngerokok gitu. Itu aneh sih menurut gua. Lu harus mulai perbanyak minum sih. Banyak. Karena kesehatan nomor 1 bro. Iya. Iya. Sumpah, air mineral tuh harga paling murah untuk sehat. Orang gak minum air tuh gue gak ngerti lagi. Mau sehat nih kayak mana tuh. Ayo dukung aku untuk sehat guys. Ini penting banget. Air mineral. Ini kalian juga nonton deh. Nah, Soalnya Dukung gue. banyak banget teman-teman gue yang skip minum terus amit-amit gitu guys sih. Ngeri. Air minum tuh penting banget soalnya. Sepenting itu. Jadi cukup mengerikan. Karena itu dikonsumsi setiap Gue hari. kadang-kadang nih ya selesai streaming malam 1 harian. Cuma habis 1 botol ini doang. lebih ke kayak gini nih Kyong. Sehari seliter. Liter gue sehari. Enggak, itu lu bahaya banget Kyong. Bahaya banget. Lewat tuh Kyong. Sumpah. Ini bahaya banget Kyong. Air mineral tuh murah dan menyehatkan. Gua Kalau sehari seliter, Bang. Kalau bisa hidup sehari seliter, Iya kan, bingung kan lu? Nggak boleh Kyong. Nih, nah itu berarti kebiasaan buruk Akyong yang meresahkan banget. kita. Menurut gue ini meresahkan banget. Ini Orang kurang minum air lumayan mineral. resah sih. Menurut gue ini meresahkan banget karena berhubungan dengan nyawa guys. Jadi gue sangat meresahkan. Oke. Sangat resah gua. Sehari seliter. Penting Kyong. Tapi jangan, lu ada jangan, minum Kyong. yang lain gak Kyong? Nggak ada. Teh? Gak bisa ya? Jadi bener-bener Tapi minum lu air putih seliter sehari. Hmm. Tambahin deh 2 liter lah. Iya, gue tuh sering lupa minum gitu loh. Jadi gue tuh kalau udah kasihkan nih misalnya gue lagi ngomong, gue sama sekali nggak inget air gitu loh. Ngomong. Nggak aus gitu loh. Enggak. Mungkin karena gue dulu udah biasa ini ya di lapangan-lapangan gitu, nggak tahu lah gue ya. Tapi itu emang kebiasaan buruk gue. Yang anehnya, dia sudah kena batu ginjal. Seharusnya nggak perlu nunggu haus. Jadi Dia udah gini, tahu, gini. anjir, Woi. gue penyakit lagi. Kadang-kadang tuh gini loh namanya manusia tuh kadang-kadang ya kalau lagi nggak sakit nggak inget penyakit. Betul, itu betul. Ya, itu Itu. manusiawi. Gua waktu pertama kali kena batu ginjal, wah gue takutnya setengah mati. Gue 1 hari 3 botol ini gue paksa. Tapi udah lewat dari itu udah nggak ngerasa sakit lagi, udah mulai lupa lagi udah gitu loh. Makanya tuh gue kepikiran waktu itu, gue ngeliat ada botol minum anak-anak, gue masih inget mereknya tuh All Like. Jadi dia bisa ngomong, tapi kecil banget pengen gue beli. Jadi dia setiap kali berapa menit dia bakal ngomong, hey drink me gitu loh. Dia bisa ngomong gitu loh, Sumpah. tapi kecil. Gue isi air dulu kali ya biar kita nih enak gitu ya. Lu mending Iya, isi isi air deh. juga deh Kyong. Isi deh. Gua masih Air ada lu kan satu lagi sama-sama ini nih, sama-sama dikit nih. Gimana kalau kita semua para penonton juga kita isi air bareng-bareng biar kita Bener. minumnya nih. harmonis. Iya deh, gue isi deh. Makanya gue sering kan sebelum record gue bilang, guys, gue ambil air dulu. Sering banget kan? Iya itu sering banget. Ntar ya gue Karena ambil air air dulu penting. kalau gitu. Oke, jadi karena mereka lagi ambil air, kita ambil alih podcast ini guys. Jangan lupa minum air yang banyak. Karena sepenting itu guys, dan air mineral itu tidak mahal. Murah. Menyehatkan. Banyak hal-hal yang bikin sehat kayak olahraga, makan sayur.
Cuma ada yang lebih sehat dan lebih mudah dan lebih murah. Mudah, murah, sehat. Air mineral. Jangan pelit-pelit minum air mineral, guys. Kalau bisa catering makanan sehat lebih bagus, bisa sambil olahraga lebih bagus. Tapi kan ada yang nggak susah gitu. Air mineral, guys, minum. Oh, Iko belum balik. Jadi ini yang pengen gua tanyain juga kalau Kyong. Kayak Apa tuh? kita kan ngomongin kencing apa? Tadi kan minum ya. Minum. Kalau gue boleh tahu, lu itu ada di warna mana, Kyong? Kalau gue boleh tahu nih, lu pada deh. Lu pada tuh ada di warna mana? Gue putih kadang-kadang bisa nomor 2 dari bawah, bisa nomor 3, yang paling sering nomor 4 dari bawah. Tapi seringnya dari bawah kan 1 paling parah. Ini kayak terlalu terang deh. Sabar, gue matiin dulu nih ya biar kelihatan. Ya kita anggap yang itu paling bawah ya Bang ya. Nomor 1 paling bawah ya. Nomor 1 paling bawah ya. Nah nih, ini warna lebih jelas. 1 paling bawah, gue lebih sering di nomor 3 sama 4. Weh. Lu Goy? Gue yang putih, kurang lebih Paling atas. 2 paling atas deh. Iya, sama. Gue sama Igo sama. Gue nomor Di sini sih di deskripsinya ditulis bahwa lu itu salah satu orang yang termasuk bisa dehidrasi parah atau dehidrasi doang. Lu di antara itu. Jadi yang lu bilang kan yang ketiga ya tadi ya. 3 sama Yang 4. di 3 itu masuk dehidrasi parah, yang di 4 itu masih masuk dehidrasi. Tapi udah mau ke parah gitu loh. Iya. Saatnya gak sih, Kyong? Hati-hati, Kyong. Kita sebagai teman kita mengingatkan dan kita resah sekali karena ini lagi ngebahas keresahan. Kita resah banget sih. Nah, kalau kayak gini kalian resah, guys. Mungkin penonton nggak begitu resah karena nggak kenal ya. Iya, karena bukan. Biasa bukan kita tuh teman resah. ya. Kita Karena resah orang yang- akan hal yang teman kita lakukan. Karena teman gitu loh. Kalau misalnya nggak kenal, lu minumnya dikit, ya udah kayak. Udah. Ya udah aja gitu. bodo amat gitu. Ini kan karena kita lagi ngebahas keresahan orang yang kita kenal gitu. Ya gue cukup resah kalau orang yang gue kenal minum dikit sih. Karena serem banget bro minum Dehidrasi sih lumayan serem. Terus yang sih. makin resah nih ya. Karena air mineral tuh murah, mudah, sehat. Betul. Orang yang jarang minum air mineral, gimana mau olahraga, gimana mau makan sehat? Kalau yang murah, mudah, sehat aja nggak mau dilakuin. Minum. Jadi udah pasti orang yang jarang minum itu jarang olahraga dan jarang makan sehat. Itu udah pasti. Enggak, kita ngomongin dulu Akyong kan apa olahragawan ya, binaragawan. Iya. Enggak. Binaraga. Lu kalau nggak salah atlet. Atlet ya. Dia dulu tuh olahragawan, demen banget sama olahraga nih guys nih. Iya. Pada saat itu lu diharuskan sering minum dong untuk mengganti cairan tubuh lu yang keluar kan. Iya. Otomatis lu waktu itu sering minum. Apa enggak? Apa sama juga kayak sekarang kurang lebih? Lebih banyak minum waktu itu. Lebih banyak. Ada sekarang, iya. Tapi kan waktu itu waktu gua olahraga itu kan gua banyak, lu tau kan susu shake-nya itu yang sebesar ini? Ya. Iya, Nah, tadi jadi gua tuh minum. Jadi dulu itu sebelum latihan gua minum 1, setelah latihan gua minum 1, sama di tengah-tengahnya gua minum 1. Jadi itu aja udah 3 liter. Nah, kok ini Jadi gua cukup. cuma setengah liter? Oh, kalau punya gue yang gede. Gue punya yang gede, yang segini, yang seliter. Punya gue. Jadi dulu tuh waktu gue olahraga itu, sebelum olahraga 1, di tengah-tengah itu tambah air putih, selesai olahraga 1 lagi. Jadi 3 liter udah pasti. Tapi kan ini kan namanya pre-workout meal atau misalkan after workout meal. Ada pre-workout meal sama yang workout meal. Kalau yang Ada serius yang after. gym, Tapi ada ini itunya, Bang. tapi ini kan meal, Kyong, bukan minum. Minum termasuk itu kalau di kedokteran tetap termasuk minuman, tapi ada gizinya aja, jadi masih termasuk meal. Tapi tetap air. Tetap air. Oke. Itu keresahan yang kita ituin ke Akyong deh. Gua kayaknya ada satu keresahan yang membuat teman-teman gue resah deh. Apa? Apa tuh? Gua ngantukan. Iya. Gua nguap. Iya, itu iya. Itu bikin resah juga. Itu resah gue terutama pada saat record sih. Temen gue nguap kayak gitu, kayak anjing ini kita nggak record. Bosenin ya?
boring atau gimana gitu. Iya nggak, pikiran gue malah jadi ke situ. Gue pikiran gue, ini kita record seboring itu kah? Atau Apa emang gua dia garing kah? ngantuk Apa kah? gimana gitu loh. Enggak gini. Ini otak gue tuh memang sangat kurang oksigen, guys. Jadi gue tuh nguap itu bukan karena ngantuk. Gue tuh sesering itu nguap. Aneh otak gue emang aneh. Jadi sering makanya gue sering skip kayaknya juga. Itu kan otak gue tuh kayak butuh oksigen. Jadi kayak gue nih, gue main Valorant baru 2 round gue bisa nguap. Dia udah nguap. Makanya gue bilang kan Ya, tanya Akyong. dia Sering. nggak mau main sama gue ya gitu loh kayak. Tapi Gua bukan beban karena banget. boring. Bukan karena ngantuk. Otak gue kurang oksigen jadi gue sering banget nguap. Bahkan gue bangun tidur aja gue bisa nguap. Baru bangun tidur gue bisa nguap. Gak tau kenapa gitu. Jadi sering banget kayak tiba-tiba Tapi, nguap gitu. Kalau baru bangun tidur nguap gue juga sering. Maksudnya masih Enggak, kadang-kadang ya, kita itu biasa- ya. masih ngantuk gitu loh, masih ngantuk. Cuma nih, Biasa. kalau gue boleh tahu, ini kan baru tadi lu nguap nih. Nah, Lu bangun jam berapa? gue Hari ini lu bangun jam berapa? 6. 6 pagi. Tidurnya? Nah, ini semenjak punya anak gue susah jelasin ini ya. Jadi gue agak breakdown dikit ya. Iya, boleh. Coba. Boleh gue breakdown nih. Jam 9 malam tuh gue udah tidur sekarang. Nah, Nah, jam 1 gue bangun. iya. Gue tidur lagi. Terus jam 3 gue bangun. Mm. Terus gue tidur lagi, jam 5 gue bangun. Terus baru jam 6 gue bangun. Sampai sekarang gue gak tidur. Jadi tidurnya tuh gue bingung tuh. Tidur berapa jam atau kayak dari jam berapa? tidur ayam cuma Iya, sering berapa jam gitu. sekali gue bangun. Jadi misalnya lu Ya. bangun jam 1 nih gue, lu bangun jam 1. Jam 1 lu bangun ngurus anak bentar, berarti 10 menit lu tidur lagi gitu. Enggak sampai sejam lah, sejam 2 jam. Oh jadi Tuh. jam 1 Soalnya jam dulu tidur. Iya kadang tuh gue kalau udah kebangun susah tidur lagi. Jadi gue sambil nonton TikTok sampai ketiduran. Terus gitu terus sampai jam 6. Jam 6 udah kalau gue tidur gue kebablasan atau apa gitu. Jadi mendingan gue sikat aja gak usah tidur. Sampai ntar jam 9 malam. Berarti sekarang bisa Gitu. dibilang efeknya si Igo ini kayak emang lagi ngantuk aja gitu. Kurang tidur kan, soalnya dia juga bisa dibilang kan. Tapi gini, sebelum gue punya anak pun gue begini bro. Iya gak Makanya sih? gue tuh bingung kayak gue nih ini paling konyol sih. Dulu kan gue sama Bambang pas masih party mulu ya. Gue di klub, gue baru nyampe, gue nguap. Saat orang baru nyampe di klub gue, pang gue kayak aduh. Padahal gue nggak ngantuk, padahal gue tuh ayo dugem gitu, tapi gue nguap. Nah, gak tahu, gue nggak ngantuk loh, tapi gue nguap, gue sering banget nguap. Kecuali kalau sudah jam 4 pagi, jam 5 pagi, gue Nah, itu nguap baru itu tuh. karena ngantuk. Nah iya, tapi kalau baru main Valorant 2 round, itu baru eco round. Gue udah nguap, itu otak gue. Tapi gini gue, kalau gue lihat kebiasaan lu dari setiap kali kita main Valorant bareng, kalau sudah boleh 1 jam dari itu udah pasti selesai live-nya. Iya ya, Iya. 1 jam setelah lu nguap pasti lu capek banget. Udah. entah lah ya. Tapi Enggak, itu gue tahu sih enggak. teman-teman gue cukup meresahkan. Kalau dari kita sih emang pertama yang kayak misalnya kita kan ikut jam 11 nih. Kayak sekitar setengah satuan itu atau jam satuan tuh lu pasti nguap sekali. Terus lu bilang, "Wah, udah gitu doang." Gue kira kita ngebosenin. Gue kira. Iya. Gua kira. Terus Gua juga kalau pernah- gua kalau pikiran kita lanjut record sampai jam 3 nih. Jam 3 lu pasti nguap. Wah, tapi ditambahin ngantuk. Ini. Nah, Kayak tadi. kayak tadi itu biasa jam 3 tuh. Jam 3 tuh. Ini udah jadwal nguap lu udah ada nih. Jadwal nguap lu udah ada nih. Di gue Lu nih. udah hafal jadwal nguap Udah gue. hafal nih gini. Lu Nah, keren. kalau yang jam 3 kita ngerti, oh dia udah ngantuk nih. Udah capek nih, Tapi udah yang capek jam nih. 1 ini kenapa nih? Iya gue sering berpikir bosen kali ya, Goblok garing banget. apa gue gitu loh. Ya itu meresahan sih gue. Enggak, tapi iya, gue mulai ngeh kalau teman-teman gue rasa sama ngantuk gue tuh gara-gara Juan. Gue sampai dicubit sama Juan. Gara-gara ya itu gue di klub benar-benar baru nyampe, terus gue nguap, terus kayak Juan, apaan sih orang tua sampai digituin lu. Padahal orang tuh ngiranya tuh gue karena gue capek atau gue ngantuk, ya kan? Padahal enggak. Gue nggak ngantuk, gue nggak capek, gue semangat banget gitu pun gue bisa nguap. Jadi gue kalau ngantuk itu, gue tiba-tiba tidur aja, nggak nguap gitu loh. Kayak gue ngantuk gue tidur. Nah nguap itu tuh
kayak otak gue tuh kayak capek, kurang oksigen itu kayak pas nguap tuh, kayak renggang gitu. Gue kebanyakan skip kayaknya gue. Gue tuh Sama sebenarnya bikin rasanya juga bukan karena apa ya, bukan karena kita ngedenger lu juga sih. Sama rasanya tuh juga karena ini nguap tuh nular, woy. Iya. Rasanya tuh karena itu. Iya. Ya, pada saat dia nguap kita juga pengen nguap. Iya, rasanya tuh juga karena itu gitu loh, karena nular. Terus gue masih ada lagi yang bikin orang resah. Apalagi coba deh. Lu masih ada nggak bang? Lu ada nggak? Gua apalagi? Gua nggak bisa nilai diri gue sendiri gitu loh. Bambang yang sadar tidak ada sadar dia suka kentut. Emang kedengeran? Sangat sering kentut. Nggak, emang kedengeran? Sumpah selama ini gue kira gak kedengeran loh kalau beneran ada loh. Kadang kalau gue lagi pasang headset pas lagi record Gmod lu kentut. Iya, cuma gue gak expect akan kedengeran. Gue nggak resah sih. Enggak, abis itu kalau dia di mobil. Bentar ya Gyong. Apa bang? Langsung. Ya kalau di mobil ya, Di rumah, apalagi waktu gue pernah nginep di rumah Bambang tuh, udahlah AC-nya dingin banget. Dia di dalam pakai selimut, pas gue buka selimutnya bau kentut semua. Cuma kalau yang pas lagi record gue nggak expect akan kedengeran sih, karena gue kan kasih limiter, kasih noise gate deh. Termasuk Discord gue juga ada noise gate-nya ini loh. Kentut lo melebihi noise gate itu bro. Gue kentut nggak begitu resah gue sama orang yang kentut, biasa aja sih. Ya biasa aja sih, cuma kadang-kadang pas lagi momen apa dia kentut gitu aja gitu. Kadang-kadang resahnya pada saat nggak tepat aja. Soalnya di pikiran gue tuh kayak gini, kursi gue kan jaring-jaring ya, sampai bawah nih, nggak ada busa nih. Jadi otomatis kalau gue kentut harusnya nggak bersuara dong. Pikiran gue kan kayak langsung nembus ke bawah gitu kan. Ternyata masih kedengeran sampai sekarang. Tapi Anda lupa kalau kentut itu melewati celah sempit dulu baru ke tempat yang plong itu. Makanya dibengkek aja. Kalau lu duduknya di bengkek, lu ngangkang duduknya harus. Selama dia masih lewat celah sempit berbunyi, Bang. Oke, kalau lu apa tadi lanjutannya gue yang lu bilang lu ada lagi. Ada lagi yang meresahkan gue. Yang lu bilang ada lagi. Ini ya, padahal nih maksud gue tidak mengeluh. Tapi di pendengar orang lain tuh atau penglihatan orang lain, gue lagi ngeluh. Gue sampai pernah ditegur sama Akyong. Kayak, gue tuh sering buat kayak gini nih. Nah. Padahal gue gak ngeluh. Terus Akyong sampai negur gue kayak, kenapa gue? Gak apa-apa. Terus, lah itu lu mengeluh gitu. Padahal, enggak, gue gak ngeluh. Gue cuma kayak, nah Akyong kira tuh menghela nafas itu keluhan. Tapi emang iya kan? Harusnya iya kan? Padahal gue enggak, gue cuma kayak misalnya gue habis dari WC nih, gue jalan gini nih. Sesimpel itu. Dia kelihatan kayak beban lagi nih ketemu nih gitu loh. Gue cuma habis kencing bro. Gue sering tuh ditegur sama lu kan juga kayak kenapa ngeluh gitu, kenapa menghela nafas. Menghela nafas tuh nggak harus mengeluh bro, kayak gue cuma Nah tapi kita samaan persepsi dulu bang. Kalau orang itu mengeluh bukan bang? Mengeluh? Mengeluh kan? Iya. Aduh suara hujan gue masuk lagi. Enggak ketara kok. Enggak. Di recordnya masukin di recordnya. Iya. Di gue tuh menghela nafas kayak, padahal gue bener-bener nggak ada. Malah gue kalau ada bener-bener lagi stres banget, gue tuh nggak sempat untuk menghela nafas, cuma kayak teriak gitu, anjing gitu. Nah kalau misalnya menghela nafas yang cuma, itu mungkin kayak cuma dari WC abis kencing, terus kayak pengen, nah gitu tuh. Oke, pengen itu mungkin duduk, gitu. Iya, nah ngapain dia? Dia makan. Lu makan apa anjing? Wah, ini meresahkan nih. Ini meresahkan nih. Ini meresahkan Coba banget. deh lu kasih lihat lu makan apa deh. Tebak lu makan apa bang? Perkedel. Enggak. Tahu bulat. Combro. Somai. Oh combro. Ya itu gue sering tuh kayak orang ngira gue tuh lagi mengeluh atau lagi ada masalah, padahal
Enggak, cuma kayak nah gitu tuh, itu gue tuh sering tuh. Tarik nafas, buang. Itu kan yoga namanya, bro. Oh, Ya kalau lu yoga iya, tapi ini pas duduk itu beda makna konotasinya, bro. Tapi coba nih sini, lu bertiga ikutin gue. Gini. Wah, enak banget, Cok. Enggak, Kalau itu menghela pundaknya- napas. Itu menghela Iya, napas beda. Tapi kalau lu diikuti dengan raut muka. Nah, nih, ini nih. Nah, gue tuh sering gitu tuh. Kan kita cuma Discord tuh nggak tahu muka gue. Itu nada gue persis kayak gitu. Sering gue. Nah, tapi ini tuh enak banget, guys. Pundak kalian tuh di pas tarik nafas sih. Wah, tuh enak banget rasanya. tapi Nah, gue sering begitu. Orang bukan kiranya gue menghela nafasnya tuh ke negatif. Tapi masalahnya kalau misalkan lu kayak baru dari WC balik ke duduk, nah kayak gitu masih menurut gue masih wajar ya, karena kayak buat duduk gitu kan kayak kadang mengeluarkan suara ya. Cuma ya, tapi kalau misalkan lu melakukan itu pada saat tidak lagi ngapa-ngapain tiba-tiba, nah itu Gua baru punya contoh. aneh tuh. Itu baru Gua punya contoh. bingung gua tuh. Tadi kan gue meeting. Hmm. Gue kelar meeting, gue menghela nafas kan. Terus Akyong nanya, tadi lu inget gak? Kenapa menghela nafas gue? Baru tadi tuh. Tadi gue kelar meeting kan gitu. Iya. Emang kenapa? Ada Terus- masalah dengan meeting lu gitu kan? Enggak, gue kayak cuma makanya gue bilang gak apa-apa Kyong. Enggak, tapi gini, kalau lu menghela napasnya mukanya sambil agak itu, gue masih nggak akan nanya. Tapi lu kayak kelihatan kayak lelah, capek, kayak muak akan sesuatu hal gitu loh. Masa Enggak, gitu ya? enggak. Kalau gitu gue ketawa kalau gitu. Kalau gitu gue Masa ketawa gitu? anjing. Gue cuma menghela nafas. Tadi gue habis meeting gak kenapa-napa. Kayak gue, terus Akyong nanya, kenapa, ada masalah apa? Nggak apa-apa. Kalau cuma habis meeting. Tuh, itu teman-teman gue banyak yang resah. Tapi itu gue nggak tahu itu kebiasaan buruk apa enggak. Tapi mungkin membuat teman gue resah aja sih. Karena bingung. Menghela nafas. Ini orang beneran resah atau Ya, emang menghela lagi nafas menghela buruk napas aja. Bukan buruk sih. Kebiasaan buruk nggak sih? Kebiasaan buruk ya? Lebih Termasuk- tepatnya ini menghela termasuk napas tuh konotasinya ya zaman dulu ya. Mengeluh ya? Konotasinya tuh kalau ketika lu menghela napas lu membuang kehokian lu. Konotasinya dulu kayak gitu. Oh. Jadi ketika lu menghela napas itu lu membuang hoki. Makanya orang-orang dulu tuh bilang lu jangan menghela napas, jangan sering-sering. Karena itu ngebuang hoki lu, kayak gitu. Sama konotasinya itu lebih ke, itu tuh untuk mengeluh, untuk pecundang gitu ya kayak. Lah, lu tau gak di kartun-kartun yang gambarnya Iya. yang phew, Iya. pecundang-pecundang di kartun kayak gitu tuh, yang kayak sial aku gagal lagi. Nah, itu Ya. pecundang. Nah, padahal Iya. gue enggak, gue kayak gitu. Iya, mungkin menurut orang gue harus Iya, coba menghela nafas tapi dengan senyum, mungkin gue akan coba ya. coba kayak gimana dong? Ayo dong. Coba. Nah, itu lu kelihatan geram banget sama orangnya tuh. Apalagi guys, yang kebiasaan kalian yang membuat orang resah. Kalau Akyong ada sih, gua ada di Akyong sih. Apa? tuh? Gue resah banget sumpah kalau sama Akyong dia lagi kayak gini ya. Ngomong sambil ngunyah. Dia sering banget makan tiba-tiba ngebalas ngomongan. Telan Iya. dulu gitu loh, Kyong. Telan dulu Iya, gitu, Kyong. bener. Setuju gue. Itu lo pas lagi record ya. Itu pas lagi record tuh. Telan dulu. Soalnya masalahnya gini, Kyong. Ketahuan gitu loh kalau lu lagi ngunyah sambil makan, lagi ada makanan gitu di mulut. Iya. Itu ketahuan. Terus jadi tuh kita tuh kepo. Kyong, lu setiap lagi ngunyah pasti kan gue nanya, Kyong lu makan apa? Iya. Itu tuh buat kita kepo. Nah, saat kita denger misalnya lu kayak makan ketoprak. Nah, di otak kita jadi ada imajinasi visual ketoprak tuh enak. Jadi Itu pengen merasakan. makan. Iya. Itu baik dong, mengajak makan dong, ya kan. Tapi kita kondisi lagi record dan nggak bisa pesan ketoprak. Jadi cuma ada bayangan doang ketoprak tuh enak. Tuh, jadi meresahkan buat kita tuh kalau lu lagi Iya, ngunyah. juga sama weh.
tadi kita lagi nggak ngapa-ngapain dia tiba-tiba nyomot dari bawah. Tapi nggak makan sambil ngomong, tapi dia ya emang meresahkan. Tapi nggak ada suara. Nih, kalau sambil ngunyah kan nggak bener gue makan. Gitu loh. Lalu tuh ada nyemnya tuh ada tuh. Pembelaannya nih. Karena pada saat gue misalnya, aduh gue lapar banget nih, gue ganjal dulu, gue makan kan. Tapi kalian lagi melempar sesuatu nih ke gue nih, gue harus respon nih. Enggak, telan dulu aja. Telan dulu ya kamu, telan dulu. Kan nggak perlu cepet-cepet amat sih. Dibanding lu kenapa-napa gitu, telan dulu aja, terus baru lu bilang, sorry guys, gue abis telan makanan. Gue pernah nih, waktu record, pas kalian lagi itu kan mau nanya apa nih, gue mau telan, gue keselak. Iya makanya pelan-pelan santai aja, santai. Tapi ini combo nih kali ini gue nih. Apa? Gue punya keresahan sama kalian berdua. Ini gue baru ngeh lagi. Apa tuh? Tingkat kerapihan. Kalian berdua tuh sangat amat tidak rapih. Studio ya? Itu tuh cukup meresahkan. Bukan cuma studio sih. Meja komputer lu berdua. Itu meresahkan gue banget. Sumpah. Soalnya walaupun gue gak pernah ke rumah Akyong, tapi Akyong pernah instastory atau pernah bikin vlog tentang mejanya. Gue tuh gak bisa tuh. Meja yang space untuk diri kita tuh dikit tuh gue gak bisa. Iya, gak ada. Itu meresahkan. Ini sangat penuh. Banyak, gue ada banyak. Cuma ini gue taruh di sini bisa gue tumpuk. Itu benda gak penting lu taruh di meja. Itu buat apa bangsat? Penting Itu meresahkan. Itu penting buat dia loh. Penting weh. Ini gue selalu gue pakai. Apalagi? Feb, ini ada yang gak ini yang apa? Minum. Coba deh. Gua, Bang, itu belakang lu. Belakang lu. Ini. Kalau ini gak bisa, Cuk. Ini gue ada pembelaan kalau untuk ini semua, Cuk. Oh iya, Bang lagi renov. Gue lagi renov. Ada pembelaan gue. Itu gue setuju. Itu gue terima. Tapi sebelum Bambang renov, gue kan pernah tinggal sama dia, bro. Gue tahu banget, bro. Rumah dia, kamar dia. Gue pernah satu rumah. Kamar dia tuh gak bisa deh. Gue benar-benar untuk orang yang semuanya harus simetris, menata semuanya. Dia meresahkan. Sus. Dia meresahkan. Dia mual. Itu gue benar capek tuh. Enggak, tapi emang gue pernah satu rumah. Bapak tuh cukup berantakan. Bukan cukup, sorry. Sangat. Bukan cukup. Nih gue mau nanya, kan lu pernah serumah sama Bambang sama Jod juga. Kalau Jod kan gue juga lihat tuh juga sembarangan tuh. Letak barang juga Sama. Nah, di antara mereka berdua yang lebih jorok siapa? Nggak ada. Sama. Imbang. Sama. Imbang. Makanya nih, kenapa rumah kita tuh cukup, nggak dibilang kecil, nggak dibilang gede, tapi untuk nampung orang banyak tuh bisa lah. Mereka ngumpulnya di kamar gua. Enggak, kita ada ruang tamu loh. Karena kamar gua rapi dan nggak jorok, nggak kotor. Enggak, gue punya pembelaan. Kamar gue gak kotor. Berantakan. Tapi gak kotor. Nih, kamar Bambang tuh paling gede. Tapi orang kan nongkrong di kamar Bambang karena kita gak ada tempat nongkrong di kamar Bambang. Karena semua itu udah berantakan banget. Parah. Air mineral botol yang gede itu dari 6 bulan yang lalu ada. Enggak cowok. Itu kan gue pakai terus. Gue isi ulang. Oke. Nah, kalau Akyong, gue nggak pernah ke rumah dia, gue nggak pernah. Tapi gue sering lihat video dia kayak Instastory. Iya, gue nggak bisa aja gitu ngeliat kayak benda-benda di belakang lu tuh. Menurut gue tuh gue nggak bisa aja gitu loh, Kyong. Tapi justru ini anehnya ya gue ya. Semakin rapih kamar gue atau misalkan studio gue kayak gini, semakin rapi, semakin gue nggak bisa nemuin barang-barang. Betul. Itu gue nggak tahu kenapa. Gue sama persis dengan Bambang. Itu gue nggak tahu kenapa. Iya. Nih, Bang, ini pembelaan buat kita berdua, Bang. Seberantakannya kita bakal tahu di mana mau cari barang itu, betul nggak? Iya. Nih, kalau lu masuk ke tempat gua, Yong, mana charger lu di mana? Lu lihat nih berantakan nih. Gua tahu charger ini di sini. Tapi begitu dirapihin orang, bingung, Bang. Soalnya gini, Bang, kalau dirapihin kan padat-padatin ya, dimasukin dalam kotak, iya. Harus bongkar-bongkar gitu kan. Nah, kalau digeletakin, nah di sini letaknya gitu. Gue sama Bambang nih. Kenapa nggak beli kayak gini-gini gitu loh, kayak ini khusus charger. Nah ini maksudnya nih, kan kalau misalnya ini khusus charger, berarti semua charger dimasukin ke dalam kan. Pas kita mau nyari kan bongkar-bongkar, mana ya chargernya. Kalau digeletakin disimpan,
cuman dia sendiri tempatnya di situ, langsung ambil. Iya. Kan ini khusus charger, jadi semua Iya, tapi charger tetap- di sini. Iya kan harus nyari dulu. Tapi gue udah mulai belajar buat rapi sih. Kayak beberapa barang ada yang gue masukin ke tempat kayak begini-beginian tuh. Tempat begini-beginian. Iya, itu apa ya? Rapi tuh enak dilihat juga sih. Iya, cuman semakin rapi, semakin gue nggak tahu barangnya ada di mana. Yes. Oke. Bahkan gue pernah ngomelin mak gue gara-gara dia rapihin studio gue. Gue bukan masih. Wah, sumpah. Mbak Enggak, gue. Ngomelin Kalau kenapa nih? Gue perlu barang. Ditaro, nggak tahu dia taruh di mana. Dibongkar-bongkar, diubek-ubek, ditumpuk-tumpuk, rupanya di sana barangnya. Itu tuh. Sama ini. Problemnya tuh gini. Ketika gue lagi ngerapin barang, gue nggak tahu nih ini barang masih akan gue pakai lagi atau kagak. Kalau misalkan seandainya masih, otomatis gue harus cari di tempat yang gampang gue temuin dong. Yes. Kalau Iya. enggak ya nggak masalah. Gue bisa taruh di mana aja gitu. Bisa yang box-box yang nggak gue pakai, yang ada isinya yang gue pakai ada. Tapi yang gue pakai ya yang lu lihat ini kayak gitu loh, yang berantakan. Ini yang gue Nih. pakai gitu loh. Misalnya nih, kalau mau record GTA 5, gue pasti begini dulu nih. Gue kesini, gue ngambil stick gue. Nah, Gitu loh. lu jalan. Tada. Gua enggak. Gue langsung ada di samping nih. Tada. Oke, gua mau cukuran. Tada. Gue mau gunting Anjing, kuku. cukuran Gua mau gunting jenggot. kuku. Tada. Gua Gue mau apa lagi? gua mau Bisa gunting lagi. kuku. Tada. Gue mau buka paket. Tada. Nah, gua mau buka paket juga. Tada. Gue mau ngevlog. Tada. Gak bisa kayak Gua mau minum vitamin. Itu tuh benda. Tada. Gue mau minum Benda yang madu. gak kalian pakai. Tada. kenapa ditaruh? Maksudnya itu kan seberapa sering lu pakai stick PS lu? Enggak, stick record GTA. Enggak kan? Pakai. Kenapa Gua dulu? sering. Sering. Karena gua kan Oke. mainnya nggak GTA doang. Oke, Iya. buka paket. Seberapa sering lu buka paket? Sering. Sering. Oke. Madu lu seberapa sering lu minum madu? Bang? Sering. Tiap hari gue minum. Nah, gua nggak ada madu sih kalau di gue sih. Oke. Nah, lu tiap hari lu minum kan? Tapi kan gak setiap jam. Setiap kali Nih ya, bahkan nih. Nih, gue punya kebiasaan buruk yang nggak semua orang tahu. Anjing. Ada galon. Itu buat apa, Bang? Aqua. Enggak, tadi gue habis ganti. Masih di galon. Enggak, Kyong. Itu kan lu gak setiap jam minum madu. Kenapa gak ditaruh di tempat lain dulu? Gue punya alasannya nih. Jadi gue punya satu kebiasaan ini bawaan dari kecil ya. Gue udah pernah konsultasi ke dokter. Gue kalau bertemu dengan sesuatu yang menegangkan, exciting, atau pokoknya bikin gue naik adrenalin, gue akan mual. Dan mual gue bisa muntah. Jadi gue mesti ada sesuatu yang manis di lidah gue. Jadi kalau misalnya nih, Kok kita sama Gua sih mau- anjing? Emang itu kelainan ya? Gue mau berangkat ke itu kelainan bang. Gue mau Serius? berangkat ke Jakarta nih besok. Gue mau berangkat ke Jakarta nih. Dari hari ini gue udah nggak bisa tidur kan. Itu gue udah mikirin kayak excitednya gitu. Padahal kita nggak mikirin gitu. Tapi badan gue bereaksi sendiri bikin gue mual. Maka gue sering gini. Terus nanti itu kayak merasakan rasa tangan gitu loh. Emang itu kelainan? Kelainan itu bang. Enggak, soalnya gue mual iya, cuma nggak sampai muntah. Jadi Gua bisa batuk-batuk. mual sampai Gue muntah. jadi batuk-batuk. Nih, misalnya nih, gue mau pergi karaoke deh gitu. Gue takut nih suara gue didengar orang lain gitu. Atau misalnya waktu dulu gue konser piano kan, itu gue demam panggung gue pasti mual. Gue setiap grogi gue mual. Yes, Tapi nggak sampai sama, muntah. gua juga. Tapi nggak sampai Grogi muntah. Gue mual, bisa muntah tapi. Gue Gua bisa batuk-batuk. muntah. Kalau gue batuk-batuk. Nggak, gue sampai muntah. Oke. Gini. Nah, urusannya sama madu di meja lu tuh apa, Kyong? Manis. Iya. Gua butuh manis sedikitnya aja. Iya, lu kan lagi ngomongin grogi. Emang lu di meja lu grogi akan apa nih? Main game tuh grogi akan apa? Grogi Streaming ketemu, lu grogi. grogi ketemu lu, Goy. Kan lu kan superstar. Iya. Lu sering menghela napas juga sama gue. Apa? Grogi akan apa, Kyong? Itu tuh dia barusan ditanyain gitu grogi tuh, makanya dia minum tuh. Grogi gue.
Grogi. Hah? Ini kan kecuali lu emang lagi di panggung, lu butuh itu. Nah ini kan lu cuma record. Nah kenapa taruh di meja? Kenapa nggak taruh di P3K box? Nah ya itu gue mesti ada dia jadi barang ini mesti ready pada saat gue butuhkan. Kayak Iya, jadi maksudnya pada saat gue nggak tahu kapan gue butuh dia, tapi dia harus ada cepat di samping gue sebelum terjadi yang namanya muntah di depan kamera. Oke. Stick kalian deh. 24 jam kepake nggak dibanding mouse? Enggak kan? Enggak. Kenapa nggak taruh dulu di boxnya? Ini taruh di tempatnya nih. Ini di bawah tempatnya? meja. Ini tempatnya bawah meja. Tempat nih. Iya. Oke. Apalagi yang menurut gue meja kalian tuh harus tidak seramai itu gitu loh. Pasti kalian tuh nggak ada ini guys. Ini menurut gue penting loh. Apa tuh? Kalian taruh HP kalian tuh di mana? Ini. Di kantong. Di kantong gue. Atau enggak di samping meja. Di sini. Bambang itu oke. Itu menurut gue membuat meja lebih rapi dengan taruh ada tempat HP sendiri. Kalau taruh di meja tuh kayak riuh gitu loh, berantakan gitu. Gue nggak taruh di Ada. meja sih. Gue ada tempatnya. Resah apalagi ya. Tapi emang kalau rapi itu lebih ribet sih emang iya. Kayak gue mau record gue harus ngambil stick gue dulu ke sana. Terus selesai record gue balikin lagi. Itu emang agak ribet sih. Terus nih misalnya gue membutuhkan, aduh layar gue kotor. Ada. Belas buat apa Kyong? Layar kamera, tunggu. Layar kamera bersihin ya. Gue tadi Lensa- menyapu membuat speaker gue kecabut. Bentar ya. Ya kan. Ini contoh. Ini guys. Ini lagi nonton. Ini contoh orang yang berantakan. Gerak dikit. Ada satu akibat fatal. Pergerakan dikit membuat speakernya mati guys. Karena terlalu padat semuanya. Tuh. Enggak sih, gue gak pernah ngerasa padat ya di setup gue yang sekarang. Gimana pun di gue nih masih oke. Gue juga bisa nih. Apa lagi? Gue juga bisa. Kecuali sini, ini PC. Oke. Sudah. Cuma sebenarnya kayak Nah, lu tau kan Kyong itu karena meja lu berantakan Kyong. Ya. gue lebih ke begini sih. Gue lebih ke kan pasti di satu saat kita pernah merapikan juga kan tempat Ya, kita ya. kan. Kayak di satu saat gue juga pernah nih ngerapiin meja gue yang berantakan sampai akhirnya jadi aman lagi. Tapi saking seringnya gue pakai stick, saking seringnya gue pakai bedak. Saking Enggak, bedak lu enggak sering-sering amat lah. Saking seringnya Kenapa lu gue pakai sebutin sih? parfum ya kan. Ada nih semua. Itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak Ini barang ya yang udah harus taruh ada. di sini aja gitu loh. Iya, iya. Ngapain gue harus taruh di sana lagi? Parfum kenapa di studio? Kenapa nggak di kamar? Enggak, kalau parfum sih gue di kamar sih. Di lemari gue sih. Lemari Karena ini atasnya. alasannya. itu parfum gue tuh. Kan kamar gue di atas, studio gue di bawah. Jadi kalau gue udah siap mau pergi, gue langsung nyemprot, nggak naik ke atas lagi, langsung keluar Lah, lu mandi di mana? di atas, Abis mandi lu ganti baju di mana? di atas. Kenapa nggak langsung semprot parfum di atas, Akyong? Udah semprot parfum di atas. Nah tapi pada saat gue mau Taruh pergi, bawah katanya. ada 2 parfumnya, atas 1 bawah 1. Buat apa? Parfum rumah sama parfum pergi, goy. Iya, parfum rumah ada, parfum pergi ada. Enggak, itu mah ini bokis dia aja anjing. Gue juga salah nyebut doang Buat sebenarnya sih. apa ya? Kan bisa taruh di meja, abis lu kelar mandi nih taruh di meja. Keluar langsung, nggak perlu ke Ini studio. sih Kan gue mandi sekali cuma sekali. risih satu hari banget cuma sih sekali. buat lo nih risih banget berarti ya gue. Iya, kenapa nggak taruh di atas? Ya, Oke deh, karena oke kalau deh. Gue mau pergi, gue nggak ke atas lagi, langsung cabut. Ini Kan Kan lagi buat mandi di atas. Mandi di atas kan? Iya, Heeh. kan udah gue semprot parfum nih yang di sana. Udah gue turun buat kerja kan di bawah di studio. Heeh. Misalnya mak gue bilang, ayo kita pergi ke mall misalnya bilang gitu. Oke. Ya udah gue langsung tat keluar. Ganti baju nggak? Enggak. Enggak ganti baju lu berarti. Langsung Enggak, keluar enggak. tuh. Langsung keluar. Oke. Kadang-kadang Oke. record kan Oke. kita energik bau gitu kan, bau. gue punya pertanyaan juga buat lo, Kyong, sama gue berarti ya nih ya. Iya. Barang yang paling gak penting tapi ada di meja kita apa, Kyong? Barang yang paling gak penting tapi ada di meja kita yang sekarang ada. Oke.
Tunggu, ini nggak pentingnya berdasarkan apa nih? Sama pekerjaan kalian? Yang bener-bener jarang dipakai jatuhnya. Sangat-sangat jarang dipakai. Ini. Kain Apa lap itu? sama kuas tadi. Kuas sih anjing sih. Di meja gaming, di meja seorang YouTuber gaming ada kuas. Itu tuh nggak penting banget kuas, Cok. Kuas buat ngecat tembok. Tuh Itu tembok gua belakang lu pakai tuh agak retak tuh, Kyong. Kyong, buat tembok bersihin belakang lu. Hah? Tembok belakang lu liat tuh. Iya. Catnya agak ngelopek. Iya. Mending lu cat dibanding lu taruh di meja doang. Iya. Gue ini sih. Terus kuas lu bukan kuas buat bersihin lensa. Bukan buat bersihin lensa memang. Buat bersihin debu-debu di monitor, di meja, gitu. Iya, itu bukan pakai kuas itu, beda kuas. Itu kuas cat. Ya emang iya gue beli yang murahan. Yang penting bisa membersih debu. Gak penting sih, kuas itu gak penting sih, sumpah. Gue ada 2 nih. Karena jarang gue pakai. Tapi lu masih ada korelasinya dengan gaming, Kerjaan, maksudnya ya, lu meja dengan- komputer. Dengan kerjaannya. Akyong kuas cat tembok, ditaruh di meja buat main game tuh apa korelasinya? Lu lagi main house flipper di dunia nyata. Main The Sims gue The Sims. Kalau gue nih ya, gue yang paling gak penting di meja gue, yang paling bener-bener gak ada sangkut pautnya ya, remote AC, Cok. Itu sangkut paut dong. Sangkut goblok. paut, sangkut Itu dong. paut. Lu Bukan begitu paling masuk gak itu penting, matiin AC. paling jarang lu pakai. Yang benar-benar paling jarang Iya, lu pakai. ini. Jadi paling jarang gua ini pakai yang kalau- paling tidak ada sangkut pautnya dan tidak kepake di gua, karena sisanya semuanya di gua sentuh. Tapi Di meja emang, gua cuma ada headset, tapi emang gue keyboard, tahu mouse. sih, Igo emang rapi banget setupnya. Di meja gua cuma ada keyboard, mouse dan headset, guys. Gak ada benda lain. Jadi semuanya tuh kepake. Bener-bener cuma Makanya gue keyboard, kemarin. mouse, headset. Oh my god. Aku Apalagi, Kyong? disconnect. Hah? Kagak? Kagak. Hey. Anda. Kita Hey, masih Anda. melihat Anda. Kita masih melihat Anda. Hah? Hey Anda. manusia kuning. Kita masih melihat Anda. Udah benar lagi nih. Tadi gue disconnect. Kagak. Oke. Apa? Apa? Lu bener-bener risih banget tuh sama kita kayak gini. Risih sama Gue risih banget sama orang yang Keberantakan. tuh gue risih. kita. Risih. Iya, gue nggak bisa gue. Gue pengen tahu juga nih, kayak buat kalian semua yang di komen ya, yang nonton nih. Kalian tuh tipikal orang yang kayak Igoy atau yang kayak kita berdua nih? Ya, yang nggak peduli lah dengan itu. Iya. Soalnya Nah, emang kita ini nih obrolan yang apa ya? Yang Meresahkan. banyak orang yang kayak gini. Jadi emang ada orang yang harus rapi, ada orang yang bisa hidup dalam keberantakan. Fungsional mang kita bang, fungsionalitas. Hah? Enggak, Urusannya apa lagi? Fungsionalitas. Fungsional sih enggak sih, Gyong. Praktisitas. Cuma bedanya aja, kita seberantakan apapun kita tahu barang-barang itu ada di mana. Betul. Gue mau nanya sama lu gue. Kalau lu kan Apa? serapi itu, pernah nggak lu kehilangan barang lu? Gak mungkin lah. Gak mungkin hilang. Lu pernah ke studio gue yang ini kan? Iya pernah. Lu lihat di depan WC gue ada tulisan rak, kabel kecil, kabel gede, lensa kamera. Lihat kan ada tulisannya semua? Iya. Gimana cara gue hilang? Gue mau cari kabel USB, ya gue buka rak yang kabel kecil. Gue mau cari kabel power, gue bukanya kabel yang gede. Kabel HDMI beda lagi, kabel DisplayPort beda lagi. Per kategori gue bikinnya bro, nggak mungkin hilang. Jadi itu serapi itu gue. Jadi ini bener-bener gue resah banget sama orang yang gak rapi karena gue per kategori. Oke, contoh, gue pernah marahin Akyong karena OBS-nya berantakan. Gue Nah, gak bisa. tapi kalau itu gue setuju. Kalau itu gue juga nggak bisa ngeliat berantakan. Itu gue sama sekali nggak bisa ngeliat berantakan. Kalau lu mau tahu OBS gue sekarang udah rapi banget. Itu sengaja gue rapiin. Dan gue cuma ada 4 scene Kyong awalnya Kyong. Dan gue ngerasa itu berantakan, masih belum pas buat gue.
Akhirnya gue bikin serapi, bener-bener serapi mungkin. Tapi yang kalau lu yang OBS ini ngomong yang kasus OBS doang ya. Yang kasus OBS gue gatel, kalau itu gue resah. Gatel, ya kan? Kalau yang kasus OBS itu gue resah banget gue. Resah banget. Nah itu kayak gitu-gitu gue tuh. Gue nggak bisa gue ngeliat orang yang kenapa sih lu nggak bikin per satu kategori? Toh juga nggak ngerugiin lu. Tapi kalau kayak kasus mejanya Akyong kayak gitu, kayak itu hal yang biasa gitu buat gue. Tapi kalau untuk OBS entah kenapa gue juga ikut resah kalau itu ya. Itu menurut gue udah keterlaluan karena itu pekerjaan lu. Kenapa sih lu nggak lebih ekstra lebih sama pekerjaan lu? Itu makin gue resah gitu loh. Kecuali lu pegawai swasta nge-YouTube lu iseng. OBS berantakan ya udah orang gue cuma iseng. Ini kan lu setiap hari buka itu. Kenapa lu nggak rapiin? Contoh folder YouTube gue nih, lu kalau buka nih di PC gue dari tahun 2015 sampai 2022 ini per bulannya ada. Gue sedetail itu. Jadi Agustus 2015 tanggal sekian. Semuanya ada sampai detik ini ya. Makanya PC gue ini totalnya adalah 8 tera hanya untuk file YouTube gue dari 2015 sampai 2022. Itu gunanya buat apa tuh? Gue gak suka berantakan. Gue gak suka kalau gue mau lihat 3 tahun yang lalu bulan Januari rambut gue kayak gimana. Gue tahu kapan, gue tahu harus cari di mana. Sedetail itu enggak? Kenapa nggak dari YouTube aja gitu? Dari YouTube. Gak bisa, gue gak bisa kalau gue di otak gue tuh kalau YouTube-nya hilang, ke take down, channel lu di take down YouTube, lu nggak ada itu file itu. Nih thumbnail gue dari 2015 sampai sekarang pun gak pernah gue hapus. Jadi 8 tera di PC gue hanya untuk file 7 tahun gue YouTube. Dan berarti per hari Bang, dia menyimpan 8 tera isinya muka dia semua bang. Gue kalau file-file YouTube gue hapus-hapusin sih biasanya sebulan. Gue hapus. Habis ini gue hapus. Sebulan lalu gue hapus. Jadi gue rapi banget kayak GTA 5 tanggal segini folder gue tuh. Jadi folder pertama buka nih tahun 2022 truk. Bulan truk. Terus GTA 5 masuk lagi. Terus GTA 5-nya yang part berapanya itu semua ada. Gila sedetail itu. Satu miss aja gue stres. Misalnya nih recordan kemarin, terus ada 4 file. Terus pas udah ke export jadi misalnya 4 file itu ada yang 3 sama 4 kebalik nih. Gue bisa stres kepikiran karena gak sesuai urutannya. Gue stres tuh. Gue gak bisa. Sumpah. Sampai segitu. Kalau sebegitunya. Nih gue jamin Akyong juga sama kayak gue mungkin ya. Jadi kayak gue tuh cuman folder gue ada 2. File belum upload sama file udah diupload. Betul. Foldernya kayak gitu doang gua. Folder belum upload, folder udah diupload. Di dalam belum upload ya paling ada GTA, ada Gmod, sama ada ya game-game lainnya gitu loh kayak Roblox atau apa gitu. Terus kalau misalkan yang sudah upload, ini yang paling sering gue delete. Jadi tuh file sudah upload kadang kosong. Gue nggak bisa gue. Sekarang mungkin ini emang. Sekarang gue berlebihan sih. Dalam folder belum upload tuh gue pisah-pisahin. Ini Roblox, ini GTA, ini Gmod. Udah gue pisahin sekarang. Dulu gue berantakan semua. Gue bingung. Ini video yang apa ya? Kalau itu gue udah beda dari Akyong. Kalau gue udah kepisah-pisah sendiri. Gue udah beda. Sekarang udah gue pisahin. Iya makanya pas kita lihat OBS Akyong tuh gue sangat resah karena kayak sialan banget itu, OBS tuh sialan banget gitu loh. Tiap hari buka kok bisa gitu loh, nyaman. Terus makanya sampai kita tahu kayak Kyong jangan kayak gitu, lu harus lebih rapi. Mungkin kita kasih gambaran sedikit kali ya buat para penonton OBS-nya Akyong tuh waktu itu kayak gimana. Jadi OBS-nya Akyong itu cuma satu scene. Jadi OBS tuh ada 2, ada scene sama ada source. Di scene-nya Akyong tuh cuma ada satu scene. Gak masalah, satu scene itu rapi, oke gitu ya. Tapi source-nya itu loh, banyak yang dia nggak pakai tapi ada di situ terpampang. Jadi tuh harus di scroll ke bawah banyak untuk mencari sesuatu gitu. Kita kasih gambaran aja gitu. Iya. Ya, betul. itu sangat meresahkan untuk. Tapi ada yang lebih parah dari gue loh guys. Mungkin menurut kalian gue udah parah ya. Ada yang lebih parah dari gue.
sampai kalau gue mungkin nih gue sama Viano kenapa cocok karena sama. Kalau kalian enggak, mungkin kalian bisa buka channel Viano Gaming. Ya, ini yang kalian kita bertiga aja nih. Oh udah berubah. Apa? Udah berubah Viano Gaming. Dulu Viano Gaming itu belakangnya harus 15. Belakang apa? Misalnya video. misalnya 8-17 dia nggak bisa. Harus 8-15. Viano tuh sama kayak gue. Tertata itu hidupnya. Gue lupa ada angka belakangnya harus 5. Iya, kalau nggak salah iya deh. Belakangnya atau harus 16 atau berapa gitu. Iya anjir. 10.55, 13.35, Begitunya. 11.45. Jadi nggak jarang banget Viano belakangnya 0 atau berapa gitu. Angka cantik. Bukan, itu OCD, Kyong. Gue gak peduli ya. Emang gue sama Viano kayak gitu, tapi Viano versi di angka. Nah, Juan juga OCD. Juan OCD-nya lebih aneh lagi. Dia buka pintu harus 4 kali puter. Tuh. Aneh. Kan pintu cuma ceklek kan. Dia harus 4 kali. Nah, gue salah satu OCD yang di folder tuh gue harus tempat penyimpanan barang, storage, gue harus rapi. Kalau itu gue ada. Kalau misalkan kayak OCD kecil-kecil kayak gitu gue juga ada. Apa Mbak? Di mobil AC gue itu harus ganda. Gak boleh ganjil. Ganda. Harus genap. Gak boleh ganjil. Harus genap. Lu ada gak, Kyong? Gue ada. Buka pintu rumah. Kalau gue keluar, gue pasti akan narik pintu. Jadi udah gue tutup. Kan pintu gue kan yang besi itu. Pong gitu kan. Jadi gue akan narik pintu itu 4 kali dulu. Baru gue tinggalin pintunya. 1, 2, 3, 4. Baru gue tinggalin pintunya. Tapi ada sih orang-orang pasti ada OCD-nya sih. Cuma kalau yang bikin meresahkan yang terlihat pakai mata ya kerapihan dan kebersihan sih. Tuh. Enggak sih. Banyak sih. Enggak juga sih. Hah? Enggak juga sih. Ya kan, Kyong? Iya. Dia tuh baru dikasih tahu Telan jangan dulu. ambil kunyah makanan. Justru karena gue ngeliat Akyong makan, gue pengen tahu nih apakah dia akan kunyah dan telan dulu baru jawab ataukah dia akan langsung jawab. Dan dia langsung jawab. Kenapa sih lu nggak telan dulu? Oh, lu makan ini. Selewole ya Kyong ya? Bukan, dia biskuit. Udah lama gak makan selewole ya. Good time. Dia makan yang biskuit kopi-kopi itu lagi tuh. Apa sih? Bourbon. Kyong, gak kelihatan Kyong, kurang kanan. Bourbon. Piscok. Bourbon. Ini enak banget. Bourbon. Kenapa lu gak kasih lihat itu dari tadi? Mereknya kenapa lu harus kasih lihat bahasa Spanyol dulu ke kita? Jepang. Oh, Jepang. Ya gitu. Guys, kalian yang OCD coba komen di bawah juga deh. Separah apa sih kalian ininya? Betul. Tapi iya sih, gue cukup emang agak parah sih. Nih, misalnya gue mau lihat ini ya, 2015 Agustus, terus gue mau lihat Bambang gitu. Dulu kayak gimana? Ada cok di gue. Sumpah. File thumbnail gue sama Bambang. Tapi gue kagum sih sama orang yang bisa nyimpen file kayak lu sampai lama banget kayak gitu. Kayak itu kan udah lama gitu loh. Gak ada gunanya. Sedangkan kayak sekarang udah online. Malah gue mau beli hard disk yang colok. Karena iya memang udah online sih. Kita bisa taruh di drive atau gimana pun. Cuma kalau filenya sebesar ini dan akan terus bertambah kan. Kita kan belum berhenti YouTube. Iya. Kalau berhenti lu oke deh 100 tera cukup gitu. Kalau kita kan masih ongoing. Jadi menurut gue paling gampang ya kita harus punya disk fisiknya gitu. Kalau enggak takutnya di take down. Apalagi YouTube. Video kita kan copyright banyak banget dulu. Misalnya take down nih. Terus kita gak simpen tuh video copyright itu. Hilang bro. Terus kita gue pengen lihat yang mana sih dulu yang copyright. Gak ada. Nah gue masih ada. Itu enaknya. Jadi gue simpen kenangan-kenangan itu semua. Bahkan gue ada yang lebih kacau lagi malah. Apa itu?
Nih. Jadi kalau gue buka YouTube di folder gue terus goy. Terus gue ada desain ini nih ya. Nih gue ini deh. Desain ini yang nggak pernah diubah dari 2015. Lihat deh. Ini buat thumbnail gue di YouTube. Nih gue taruh di obrolan gelap. Foto Bambang yang dulu banget. Ada. Foto gue. Lihat itu buat thumbnail gue tuh di YouTube. Enggak, Itu foto dari Bambang yang 2015, dulu bro. banget itu yang di share sama dia, yang di atas. Ya. Aduh. Nah, itu jadi kalau gue nggak perlu cari di Google lagi untuk mencari kayak gimana gitu loh. Karena udah ada di folder gue dari 2015. Gue simpen foto itu. Gak gue hapus, gak pernah gue hapus. Sumpah. Gak pernah gue hapus. Jadi emang agak gede filenya, cuma itu ngeliatnya tuh kayak ya udah gitu kayak jadul nih ya. Terakhir gue buka berarti kelihatan gak sih? Kelihatan. Itu Di emang properties berarti kurang lebih emang Igo itu orangnya rapih dan nggak mau online ya berarti lu ya untuk file-file ya. Enggak, Tetep- kalau file gue enggak. Tetap mau selalu ada ya. Iya. Streaming aja gue masih ada template streaming gue yang dulu banget. Ada Oh. semua. Jadi Gokil, bro. gue semenjak pindah ke PC ini kan gue kan ada backup beberapa dari yang dulu kan. Kayak misalkan beberapa template, kecuali waktu itu gue kehilangan logo gue sama apa sih namanya tuh? Bukan pre-roll ya namanya. Overlay streaming lah ngomongnya. Cuman sekarang kan jawab email ada. Lu sadar gak sih kita bikin logo kapan gue? 2016 kan. Itu di email masih ada. Gue ngambil. Iya. Gue masih dari adanya dia masih ada email nih. Iya sih. Bener sih. Masih sekarang masih bisa gue download nih kalau gue cari Sound Alibaba logo. Tapi itu kan file under 1 GB. Kalau Iya. gue mah 8 tera. 8 tera yang bisa terima cuma Google Drive. Terus harus bayar, sedangkan gue gratis gitu loh gue mikirnya. Lu bayar juga beli hard Google disk. Google Drive nih, beli penyimpanan. Paling gede berapa sih dia Drive? Cuma 10 tera. Bentar lagi penuh. Dan 675.000 per bulan. Mahal banget. Di Google Drive. Hard disk kita, ya untungnya hard disk gue gratis juga sih ya. Jadi udahlah. Kalau gue lebih mikirnya ke sini sih karena hard disk kan mekanik ya. File-file kita bisa hilang juga ujungnya gitu loh. Karena mekanik sekalinya Tapi rusak kalau di online hilang. apa lu nggak takut misalnya ada terjadi pembobolan atau apa gitu kan bisa hilang file lu. Bisa dilihat orang lain yang tidak berkepentingan. Kalau online. Iya. Iya, itu juga. Ini sama, ini gue baru nih ya. Gue lagi beli album foto. Ini lebih klasik lagi. Karena gue banyak foto, sebutannya apa lagi? Yang kertas, foto kertas emang Polaroid. Kodak. Polaroid. Itu gue beli album fotonya biar lebih rapi lagi. Padahal Polaroid pun udah rapi. Terus ini lebih rapi lagi gitu. So, itu kalau orang lihat juga agak meresahkan. Sebenarnya nggak penting. Tapi gue bikin lebih rapi lagi. Udah rapi. Gue kayak anjir Polaroid. Banyak orang kan taruh tembok. Jadi nggak rapi kan. Gue taruh album foto khusus Polaroid lagi. Udah rapi. Gue rapihin lagi. Gue baru beli nih album fotonya nih. Sebenarnya nggak penting. Cuma kayaknya enak deh kalau dilihatnya rapi. Gitu sih. Oh. Tapi gue ada satu memang yang gue akui. Gue kabel manajemen kurang rapi. Itu kabel manajemen. Apalagi kalian. Ya. Baru gue mau ngomong. Lu ngomong kabel manajemen gak rapi. Terus mata gue nih langsung tertuju sama kabel-kabel yang ada di sini nih. Gua Ini juga. kabel-kabel semua di sini nih. Di sini semua nih Kayaknya kalau kabel. di rumah gue bisa gila deh lu kayaknya. Gue nggak bisa gue. Stres gue pasti. Tuh kan. Lu kebanyakan makan sambil ngomong. Lu kayaknya di rumah gue kayaknya lu bisa gila deh kayaknya.
Iya. Gue harus rapi banget gue. Makanya kalian pas ke rumah gue ngeliatnya barangnya dikit. Gitu kan, simple. Karena Iya. itu rapi. Harus rapi gue. Gitu. Apalagi yang buat resah kebiasaan tanpa kita sadari. Kalau dari gue sih udah sih. Dari gue Lihat. juga. Mungkin Gerak-gerak, kayak gerak-gerak Yong. mungkin kayak Lu yang gerak-gerak. kita bisa Itu baru tuh. penonton kali ya bisa kasih bukan kasih masukan sih, kasih kayak kalian ada juga nggak sih kayak hobi, Ditegur bukan sama hobi orang. ya, ditegur sama Bukan orang hobi. karena sesuatu Nggak yang sadar kalian lu suka. ngelakuin Heeh. Tiba-tiba. Nggak sadar gitu. Tapi biasanya sih kalau kayak gini ya teman-teman kita yang lebih notice ketimbang kita sendiri. Betul. Bener. Biasanya kayak Itu ya, gitu. itu ya. Karena kita nggak sadar ngelakuin itu. Itu di bawah alam sadar tahu. Mm-mm. Tiba-tiba aja gitu. Itu kayak tadi goyangan kaki gue, bawah alam sadar itu. Iya. Coba siapa deh yang kayak gitu komen di bawah. Komen di bawah. Ada nggak? Atau ada mau cerita temennya kayak, bang, gue resah banget sama teman gue nih. Kacau, udah kacau gitu. Kayak suka melakukan hal-hal yang tanpa sadar cuma membuat rakyat sekitar resah. Sebenarnya agak seru gak sih kalau misalkan kayak podcast yang kayak kita gini, tiba-tiba kita ngundang salah satu dari mereka gitu, membahas hal seperti ini gitu. Iya. Boleh Kita sih. doakan aja mudah-mudahan ke depan bisa. Bisa. Tenang aja, ntar Iya. semua biaya yang untuk misalkan dipakai terbang tiket gitu-gitu ntar ditanggung Itu sama sama Kyong Manto. kok. Iya. Sama Kyong disupport, tenang. Ya makanya disupport, tenang aja guys. Nah, Kyong, lihat kan, bah, dia udah pakai bandana loh. Pakai bandana. Ada hubungannya. dah, orang yang pakai bandana tuh kaya, Kyong. Iya Kyong. Oke, gue mau jadi orang kaya. Ah, Ya berarti- tanggung. kalian komen di bawah, nanti kita berangkatin, kita ketemuan duitnya dari Akyong, guys. Betul guys. Itu dari Kyong guys. Support. Support sama Kyong. Terima kasih Kyong. Iya, ini 4 hari. Nah, ada tepuk tangan. Penginap 4 hari, hotel semua disupport sama Akyong. Makanan juga aman. Gitu. Apakah ada lagi Udah sih gua rasa udah kali ya kita ngobrolan sampai sini dulu. keresahan yang paling mentok dan gampang dilihat ya? Ini sih yang kalian berantakan itu sih ya. Yang dari kita yang dari lu Gue sih. yang paling kelihatan pasti goyangan kursi, goyangan kaki. Goyangan kursi. Iya. Kalau gue dari Akyong sih yang sering gue notice sih pas lagi makannya. Iya, gue kursi sih. Gerakan kursi dia kayak gempa anjing. Gue itu gigit jangan kuku. emang gempa. Oke. Kemarin gempa. Nggak penting sebenarnya sih. Kemarin gempa. 5 kan? 5 ya. Yang di Jepang yang ngeri tuh. Bener. Di Jepang 7 cuk. Iya. Jepang 7,5. Oke. Sampai sini Sampai ya berjumpa teman-teman di hari kita. Show. Selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih podcast kita untuk hari ini ya. Ngebahas apa tadi kita kok gue kayak riset deh otak gue ya. Guilty pleasure. Ngebahas kurang lebih Guilty guilty pleasure kita yang orang lain resah gitu. Iya. Jadi podcastnya sampai sini aja. Kita ketemu lagi. Oh ya sebelum itu kita juga ada video-video lainnya, podcast lainnya juga. Ada juga sempat ada game show ya kemarin ya, gitu-gitu ya. Betul Nah, banget. ditonton aja, jangan lupa ditonton juga buat nge-subscribe channel ini kalau kalian ingin lihat kita bertiga begini lagi, mau ngelihat Akyong goyang-goyang kaki, Akyong makan, Igoy ngeluh, Igoy nguap, gua berantakan, gua ngapain gitu. Oke, sampai ketemu semuanya di Home Pimpa. Om Bimpen next show berikutnya. Selanjutnya. Bye bye guys. Bye.